Pernah ngerasa nggak sih Anda udah ngomong panjang lebar gitu, tapi kok rasanya pesannya nggak nyampe ya? Sering itu. Atau kebalikannya mungkin. Gimana tuh? Ya, Anda ngerasa ada yang aneh atau janggal dari omongan seseorang, tapi nggak tahu persis apa gitu. Kayak ada yang nggak sinkron. Nah, iya. Persis. Kayak ada yang off tapi susah nunjuknya. Ini relevan banget sama materi yang Anda kasih ke kita nih. Ah, yang soal pelatihan NLP itu ya? Ya, judulnya Buka Mata, Buka Hati Bahasa Tubuh yang Bikin Kamu Lebih Paham Orang. Fokusnya jelas banget ke komunikasi nonverbal. Krusial memang. Makanya, hari ini kita mau coba bedah bareng nih. Kenapa sih bahasa tanpa suara ini seringkali katanya lebih jujur daripada kata-kata? Terus, gimana NLP menurut materi ini ya, nawarin cara biar kita lebih peka bacanya? Oke, menarik. Kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari masalah intinya aja kali ya. Sumber ini kan bilang, sebagian besar makna komunikasi kita itu, justru bukan dari kata-kata. Benar banget, lebih banyak dari bahasa tubuh ya. Iya, kayak ekspresi wajah, gerakan tangan, nada suara, bahkan cara berdiri atau duduk, postur gitu. Tapi masalahnya, kita seringnya fokus ke apa yang diomongin. Lupa sama gimana cara ngomongnya. Nah, itu dia. Akibatnya, ya, salah paham, atau mungkin hubungan rasanya datar aja, kurang klik, kurang dalam gitu. Iya, iya, masuk akal. Nah, kalau dari kacamata NLP, ini menarik. Materi ini jelasin kalau penekanan ke nonverbal ini tuh akarnya dari keyakinan dasar NLP. Keyakinan soal apa tuh? Soal hubungan yang erat banget antara pikiran sama tubuh. Mind-body connection itu. Jadi pas kita belajar ngamatin bahasa tubuh orang lain, kita sebenarnya lagi ngelatih kepekaan kita sama apa yang mungkin lagi mereka pikirin atau rasain ya, di balik kata-kata mereka. Oh, jadi bukan buat jadi pembaca pikiran gitu ya? Bukan, bukan itu. Lebih ke upaya memahami lapisan komunikasi yang lebih dalam aja. Dan juga penting nih, nyelarasin pesan nonverbal kita sendiri biar lebih efektif. Biar nggak miskomunikasi juga dari sisi kita. Oke. Jadi itu alasannya ya kenapa fokusnya ke sana. Dan materi pelatihan ini masuk ke beberapa konsep yang lebih spesifik buat ngelatih kepekaan itu. Iya, ada beberapa ya disebut di situ. Misalnya, Komunikasi 3V. Ini kan intinya ngingetin kita kalau komunikasi itu ada 3. Verbal, vokal, sama visual. dan yang visual ini bahasa tubuh seringkali dampaknya paling gede ya. Betul. Terus ada lagi sensory acuity. Ini apa ya? Soal mempertajam kepekaan kita sama cara orang nerima informasi. Yang VAK itu ya. Visual, auditory, kinestetik. Nah, itu dia. Jadi kita bisa lebih peka. Orang ini cenderung mikir pakai gambar, saya lihat maksudmu. Atau suara, itu terdengar bagus. Atau perasaan, saya merasa ini cocok. Konsep sensory acuity itu berguna banget sih. Bantu kita kayak nyamain frekuensi lah sama lawan bicara. Kalau kita bisa nangkep preferensinya, komunikasinya bisa lebih lancar, lebih diterima sama dia. Terus, saya juga penasaran sama bagian eye accessing cues yang disebut di materi. Gerakan mata itu ya? Iya, petunjuk dari gerakan mata. Katanya bisa ngasih petunjuk soal apa yang lagi diproses di pikiran orang. Contohnya, ini katanya sih kecenderungan aja ya, bukan aturan pasti. Iya, harus hati-hati juga interpretasinya. Orang sering lihat ke atas kanan kalau lagi ngebayangin sesuatu yang baru. Beda sama ke atas kiri kalau lagi ingat visual yang udah pernah dilihat. Detail kayak gini kalau dibaca bareng sinyal lain bisa nambah pemahaman ya. Betul. Dan materi itu juga nyebut ada 5 sinyal kunci bahasa tubuh lainnya kan ya, walau nggak dirinci di ringkasannya. Mungkin soal postur, gestur mikro. Iya, nggak dirinci. Nah, kalau kita sambungin semua konsep tadi, 3V, sensory equity, IQs, sinyal bahasa tubuh lain, sama tujuan pelatihan yang ada di sumber Anda, jadi klop banget. Tujuannya jadi jelas ya. Jelas. Pertama, ya biar sadar dulu bahasa tubuh itu penting banget. Kedua, melatih kepekaan buat nangkep sinyal-sinyal nonverbal itu. Ketiga, pakai pemahaman itu buat bangun hubungan, raport yang lebih kuat. Keempat, nah ini nggak kalah penting, belajar sadar dan ngatur bahasa tubuh kita sendiri. Oh, jadi nggak cuma baca orang lain aja ya? Justru itu, biar kita bisa bangun trust, kepercayaan, ini relevansinya gede banget. Apalagi kalau Anda, ya pendengar kita nih, kerjaannya banyak interaksi.
Kayak di pelayanan, pendidikan, atau jadi pemimpin gitu ya? Ya, atau sekedar pengen hubungan sosialnya lebih baik aja. Kan target materinya juga ke arah sana. Oke. Jadi kalau ditarik kesimpulan singkat nih ya, materi ini intinya mau bilang kalau kemampuan membaca dan juga menggunakan bahasa tanpa suara ini bukan cuma tambahan. Tapi fondasi ya. Iya, fondasi penting buat komunikasi yang benar-benar efektif dan hubungan yang lebih dalam, lebih bermakna. Tepat sekali. Sumber ini kan banyak ngomongin cara baca orang lain ya, tapi ini malah bisa jadi bahan refleksi buat kita sendiri, buat Anda juga di rumah. Refleksi soal apa tuh? Ya, seberapa sering sih Anda merhatiin sinyal-sinyal nonverbal yang Anda sendiri kirimkan tiap saat? Jangan-jangan nih, tanpa sadar, bahasa tubuh Anda malah ngirim pesan yang beda dari yang Anda omongin atau yang Anda pengenin. Wah, bener juga ya. Sebuah pemikiran yang menarik buat direnungkan, kan?